Revan kecil suka duduk di ambang jendela setiap sore, menanti suara langkah ayahnya pulang dari kantor. Bagi bocah 10 tahun, sepertinya rumah terasa hangat hanya jika sosok sang ayah hadir di dalamnya. Ibunya, Ningsih, adalah wanita lembut dan sabar, selalu menenangkan Revan saat ayahnya telat pulang. Tapi sore itu, langit mendung dan langkah kaki yang ditunggu tak kunjung terdengar. Ayahnya, Haris, adalah seorang pria sukses, berwibawa dan dihormati. Ia memimpin sebuah perusahaan properti ternama di Jakarta. Di mata tetangga dan kenalan, keluarga mereka adalah contoh keluarga sempurna. Tapi Revan, matanya masih polos dan jiwanya yang peka, perlahan mulai merasakan ada sesuatu yang berubah. Dulu, setiap pagi Haris mencium kening Ningsih dan mengangkat Revan tinggi-tinggi sebelum berangkat kerja. Tapi belakangan, ayahnya hanya lewat begitu saja, bahkan tanpa kata. Seringkali Revan mendengar suara pintu ditutup dengan keras, disusul isak tertahan ibunya di dapur. Malam-malam mereka tak lagi diisi dengan tawa. Haris jarang pulang, dan ketika pulang pun ia lebih banyak diam, menatap layar ponsel sambil menghindari tatapan istrinya. Revan pernah memergoki ibunya menangis di kamar mandi, tetapi saat ditanya, ibunya hanya tersenyum dan bilang, "Mama cuma capek kok nak," jawab ibu. Suatu malam, Revan bangun karena mimpi buruk. Ia ingin ke kamar orang tuanya, seperti biasa. Tapi saat membuka pintu, yang dilihatnya bukan pemandangan yang diharapkannya. Ayahnya duduk di tepi ranjang, bicara dengan suara keras pada ibunya. "Aku lelah Ning, jangan ngatur-ngatur urusanku terus. Aku butuh ruang." Revan terdiam di ambang pintu. Tubuhnya kecil, tapi hatinya menyerap semuanya. Ningsih hanya diam, air matanya mengalir. Ia tahu, itu bukan lagi pertengkaran biasa, ada sesuatu yang lebih gelap di balik kata-kata ayahnya. Semenjak malam itu, Haris semakin sering pulang larut malam, bahkan kadang menginap di luar tanpa kabar. Ia mulai berdandan lebih rapi dari biasanya, memakai parfum baru, dan selalu sibuk menerima telepon diam-diam. Ningsih mulai curiga, tapi tak pernah berani bertanya. Revan, yang dulunya periang, berubah menjadi anak yang pendiam. Di sekolah, ia tak lagi banyak bicara. Hatinya gelisah, pikirannya dipenuhi pertanyaan yang tak bisa ia utarakan. Hingga suatu hari, saat Ningsih sedang dirawat di rumah sakit karena sakit lambungnya kambuh, Revan pulang lebih awal dari sekolah. Ia melihat ada mobil asing terparkir di halaman rumah. Pintu rumah terbuka sedikit. Dengan rasa penasaran, Revan masuk perlahan. Ia mendengar suara tawa wanita dari ruang tamu, suara yang asing dan menggema menusuk. Saat mengintip dari balik dinding, ia melihat ayahnya duduk berdekatan dengan seorang wanita muda berambut panjang yang tidak pernah ia kenal. Haris memeluk wanita itu dengan santai, tangannya menyentuh wajah si wanita, sementara wanita itu menyuapkan potongan buah ke mulutnya. Revan terpaku. Dunianya seolah retak dalam sekejap. Ia mundur pelan, menahan tangis, lalu berlari keluar dan bersembunyi di taman kecil belakang rumah. Di sana, ia menangis sendirian berusaha menelan rasa pahit yang belum ia mengerti sepenuhnya. Saat malam tiba, ayahnya menjemput Revan di taman, wajahnya penuh kepura-puraan. "Dari mana saja kamu? Jangan main di luar lama-lama," katanya dingin. Revan hanya menunduk, diam 1000 bahasa. Revan tahu, jika ia memberitahu ibunya, akan membuat semuanya lebih buruk. Tapi sejak hari itu, ia tak lagi memanggil Haris dengan sebutan ayah di dalam hatinya. Sosok itu telah berubah menjadi seseorang yang asing. Seminggu kemudian, Ningsih pulang dari rumah sakit. Wajahnya pucat, tubuhnya semakin lemah.
Haris tak menjemputnya, hanya menyuruh sopir. Bahkan saat Ningsih menyapa Haris dengan senyum lembut, pria itu hanya menjawab dengan gumaman dengan acuh tak acuh. Malam-malam berlalu dengan kehampaan. Revan mulai menulis di buku harian kecilnya, satu-satunya tempat ia bisa mencurahkan luka tanpa takut dihakimi. Dalam tulisannya, ia menulis, "Ayah bukan ayahku lagi, ia hanyalah monster berkemeja." Beberapa bulan berikutnya, Haris makin jarang pulang. Revan tak pernah lagi melihat wanita asing itu, tapi bayangan kejadian hari itu terus menghantui pikirannya setiap kali ia melihat sosok ayahnya. Saat ulang tahun Revan ke-11, hanya ibunya yang menyiapkan kue sederhana dan meniup lilin bersamanya. Haris tak pulang. Tidak ada telepon, tidak ada pesan. Hanya kesunyian dan kecewa yang menemani malam itu. Di hari yang sama, Ningsih akhirnya bicara dengan Revan. "Maaf ya nak, maaf kamu harus lihat semua ini." Revan hanya memeluk ibunya erat, tanpa kata. Ia tak ingin ibunya minta maaf. Ia ingin ibunya bahagia. Dan di sanalah semuanya berubah. Malam itu, Revan bersumpah dalam hati kecilnya. "Suatu hari, aku akan membuat ayah tahu rasanya ditinggalkan. Rasanya disakiti. Aku akan buat dia menyesal." Waktu terus berjalan. Revan beranjak remaja dengan hati penuh luka. Ia tak lagi mencari sosok ayah, karena yang tertinggal dalam benaknya hanyalah bayang-bayang pengkhianatan. Setiap melihat anak lain digandeng ayahnya, dada Revan sesak oleh iri yang disembunyikan. Di sekolah, Revan menjadi anak yang tertutup. Ia bukan pembuat onar, tapi juga bukan yang mudah didekati. Ia tumbuh menjadi pribadi yang dewasa sebelum waktunya, tak pernah menangis di depan orang lain, dan tak pernah meminta sesuatu yang tak bisa ia capai sendiri. Ibunya, Ningsih, tetap menjadi satu-satunya pelita dalam hidup Revan. Meski lemah secara fisik, ia tak pernah berhenti mendorong Revan untuk menjadi anak baik, anak pintar, dan anak yang kuat. Kata-katanya selalu lembut, tapi menyimpan luka yang dalam. Revan tahu ibunya tak pernah melupakan pengkhianatan Haris. Setiap kali melihat ibu diam di depan televisi sambil menggenggam foto keluarga mereka yang dulu, Revan tahu hatinya masih retak. Tapi tak pernah ia melihat ibunya memaki atau membenci ayahnya secara terang-terangan. Saat Revan masuk SMA, Haris muncul tiba-tiba di hari pertama sekolah. Ia datang mengantar dengan mobil mewah dan wajah datar. "Ayah hanya mau memastikan kamu sekolah di tempat bagus," katanya singkat. Tapi Revan hanya membalas dengan anggukan dingin, dan tidak berkata sedikit pun. Bagi Revan, Haris sudah tak punya tempat di hatinya. Ia hanya datang ketika ingin terlihat baik di depan publik, lalu menghilang lagi seperti hantu yang tak pernah diundang. Revan menghabiskan masa SMA-nya dengan penuh fokus. Ia membaca buku-buku bisnis dan teknologi, mencetak nilai sempurna, dan memenangkan berbagai lomba ilmiah. Ia ingin lebih dari sekadar pintar. Ia ingin cukup kuat untuk menaklukkan dunia dan menjatuhkan sang pengkhianat. Di usia 18 tahun, ia menerima beasiswa penuh ke Amerika Serikat untuk kuliah di bidang teknologi informasi dan bisnis digital. Ningsih menangis haru saat mengantarnya ke bandara, tapi air matanya adalah campuran bahagia dan khawatir. "Jaga dirimu baik-baik, Revan. Jangan bawa dendam terlalu dalam. Dendam bisa menutup hatimu pada cinta," kata ibunya pelan sebelum berpisah. Tapi Revan hanya memeluknya erat, tanpa menjawab. Dalam hatinya, luka itu sudah menjadi bagian dari jiwanya. Di negeri asing, Revan tidak bersenang-senang seperti teman-temannya. Ia belajar keras, bekerja paruh waktu, dan mengamati dunia bisnis dengan mata tajam.
Ia tahu, jika ingin menjatuhkan seseorang seperti Haris, ia butuh kekuatan yang lebih dari sekadar amarah. Ia mendalami keamanan sistem informasi, analisis pasar, dan manajemen investasi. Ia magang di perusahaan-perusahaan besar, membangun koneksi, dan menyimpan semua ilmunya seperti peluru dalam senapan. 4 tahun berlalu, dan Revan lulus sebagai salah satu mahasiswa terbaik. Di usia 24, ia sudah menjadi konsultan muda yang diperhitungkan. Tapi di balik senyum profesionalnya, dendam tetap hidup seperti bara di balik abu. Ia kembali ke Indonesia dengan satu tujuan, membangun kekuatan sendiri. Ia menolak tawaran kerja dari perusahaan-perusahaan besar dan memilih membangun startup dengan teman kuliahnya. Nama startupnya adalah Valiant Systems, bergerak di bidang teknologi keamanan dan solusi digital untuk perusahaan-perusahaan besar. Dalam waktu kurang dari 3 tahun, startup itu menjelma menjadi unicorn dengan valuasi triliunan. Tapi yang tidak banyak orang tahu, sebagian besar klien Valiant adalah perusahaan properti dan infrastruktur, industri yang juga menjadi ladang Haris selama puluhan tahun. Revan sengaja memilih ranah yang sama. Ia tahu, cepat atau lambat, jalannya akan bersinggungan kembali dengan Haris. Tapi kali ini bukan sebagai anak yang ditinggalkan, melainkan sebagai saingan bisnis yang tak bisa diremehkan. Revan juga mulai mempelajari struktur internal perusahaan Haris, PT Cahaya Bumi Indah. Ia menemukan celah, menemukan kelemahan sistem, dan mulai menyiapkan serangan diam-diam. Ia tak akan menghancurkan ayahnya dengan tangan kosong, tapi dengan data, bukti, dan kekuatan legal. Di sisi lain, ia tetap menjaga ibunya yang kini tinggal di rumah nyaman yang dibelinya. Revan menyewa asisten pribadi dan memastikan Ningsih tidak tahu satupun rencana balas dendam yang sedang ia jalankan. Ia tak ingin ibunya tahu bahwa anak yang ia banggakan sedang menyusun langkah menghancurkan orang yang pernah ia cintai. Mama terlalu baik untuk tahu sisi gelapku, pikir Revan suatu malam sambil menatap langit kota Jakarta dari balkon apartemennya. Dan malam itu, ia membuka kembali foto lama ayahnya, sama seperti waktu kecil, tapi kali ini dengan tatapan yang dingin dan mantap. Tunggu saja ayah. Aku akan buatmu tahu, kehilangan adalah pelajaran yang paling menyakitkan.